Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dara Azalia Wahdah. Saya mahasiswi farmasi Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit ilmu mengenai swamedikasi. Jadi, yuk teman-teman kita kenali apa itu swamedikasi. Nah, swamedikasi itu merupakan upaya menggunakan atau memperoleh obat nih tanpa adanya diagnosa, saran dokter, resep, pengawasan terapi, atau penggunaan obat untuk mengobati diri sendiri tanpa konsultasi dengan petugas kesehatan. Nah, petugas kesehatan di sini selain dokter bisa apoteker ataupun perawat. Nah, dalam bahasa Inggris, swamedikasi itu disebut sebagai self-medication. Jadi, teman-teman apabila mengalami keluhan yang ringan itu dapat mengobati dirinya sendiri, pengobatan mandiri tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Gitu. Nah, tapi obat-obatan yang digunakan untuk swamedikasi itu tidak bisa sembarangan. Obat-obatan yang digunakan untuk swamedikasi itu merupakan obat tanpa resep, obat bebas, ataupun obat over the counter. Biasanya obat-obat ini bisa diperoleh di apotek, di toko obat, di supermarket, ataupun di warung dekat rumah teman-teman. Biasanya itu kalau di apotek itu ada rak khusus yang namanya rak OTC atau over the counter. Nah, pada saat swamedikasi itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kondisi tubuh dari teman-teman, kemudian gejala-gejala yang dirasakan, kemudian harus mengetahui informasi-informasi obat yang boleh digunakan untuk swamedikasi, membaca dengan baik informasi pada kemasan, terutama pada aturan pakainya, expire date-nya, kadaluarsanya. Kemudian kita harus mengetahui efek samping dan interaksi dari obat yang kita gunakan pada saat swamedikasi. Kemudian kita mengetahui cara pakai obat yang tepat dan cara menyimpannya. Semua obat yang digunakan pada swamedikasi itu terdapat kriterianya, jadi nggak asal-asalan gitu, teman-teman. Jadi yang pertama, obat-obat itu dapat digunakan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, kemudian lansia di atas 65 tahun. Yang kedua, pengobatan sendiri dengan obat yang dimaksud itu tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakitnya. Yang ketiga, penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi bisa digunakan, bisa dikonsumsi mandiri. Yang keempat, penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia, misalnya seperti batuk pilek, mah, demam, nyeri, ataupun alergi. Yang kelima, obat yang dimaksud atau yang digunakan itu memiliki risiko khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Nah, obat-obat yang bisa digunakan pada swamedikasi itu bisa teman-teman lihat di obatnya terdapat logo. Yang pertama ada obat bebas ditandai dengan warna hijau dilingkari dengan lingkaran hitam. Kemudian obat bebas terbatas berwarna biru berlingkaran hitam di luarnya. Kemudian ada jamu dengan logo seperti pohon. Kemudian ada obat herbal standar dengan logo seperti 3 bintang dan ada logo fitofarmaka. Kalau misalnya obat-obatan yang ada kemasan yang pada kemasannya itu logonya tidak ada gambar seperti itu harus diresepkan oleh dokter ya, teman-teman. Nah, penyakit-penyakit yang bisa dilakukan swamedikasi itu hanya penyakit-penyakit ringan saja. Contohnya ada batuk, kemudian ada demam, ada mah, dan juga ada diare. Bahasan pertama itu merupakan penyakit batuk. Jadi, batuk itu sendiri merupakan suatu mekanisme perlindungan tubuh. Jadi, bukan suatu penyakit yang penyebabnya itu macam-macam. Nah, batuk ini juga merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan benda asing dan bisa juga sebagai gejala infeksi saluran pernafasan. Batuk ini juga bisa disebabkan oleh alergi. Batuk ini ada dua jenis, ada batuk kering dan juga batuk berdahak atau antitusif dan ekspektoran. Kemudian batuk itu bisa dicegah dengan meminum banyak cairan, hentikan kebiasaan merokok, hindari makanan yang merangsang tenggorokan gatal dan udara malam seperti minuman manis, terus bersoda, kemudian konsumsi pelega tenggorokan seperti permen-permen yang
Min ataupun madu, tablet hisap, pelega tenggorokan itu bisa digunakan untuk mencegah batuk. Kemudian, kita bisa hirup uap air panas, minum obat batuk yang sesuai, dan bila batuknya tidak kunjung sembuh, barulah periksakan diri ke dokter. Berikut ini obat-obat batuk ekspektoran atau berdahak. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa batuknya itu ada dahaknya, bisa menggunakan obat-obat seperti slide berikut. Ada guaifenesin atau gliseril guaiacolat. Itu ada yang tablet, ada juga yang sirup, dan bisa teman-teman lihat di kemasannya itu ada logo berwarna biru dan dengan lingkaran hitam di luarnya. Atau bisa juga menggunakan OBH atau obat batuk hitam dan juga bromhexin HCl. Kemudian untuk obat batuk kering atau antitusif itu bisa menggunakan Siladex DMP dengan isinya ada dextromethorphan HBr ataupun Woods yang isinya sama dextromethorphan HBr hanya beda merek aja. Dalam produk obat bebas terbatas ini bisa dikombinasikan dengan obat yang berefek anti alergi, jadi bisa mengurangi rasa batuk yang dirasakan oleh teman-teman. Selanjutnya, penyakit ringan yang kedua ada MAH. Jadi, MAH itu merupakan kondisi di mana terjadi peningkatan produksi asam lambung sehingga terjadi iritasi lambung. Terdapat gejala khas berupa rasa nyeri atau pedih di ulu hati, kadang disertai mual dan perut kembung. Jadi, MAH itu sebenarnya bisa ditangani atau bisa dicegah dengan cara kita mengurangi atau menghentikan penyebabnya. Misalnya kita makan di jam yang sudah ditentukan, nggak boleh telat makan, kemudian asupan makannya itu sedikit-sedikit namun sering, jadi jangan membiarkan perut kita dalam keadaan kosong. Kemudian, kalau mahnya disebabkan oleh gangguan pencernaan, bisa dibantu dengan obat-obatan untuk merangsang enzim pencernaan, seperti obat herbal, contohnya ada kunyit, jahe. Tapi kalau misalnya teman-teman udah merasa perutnya sakit banget, bisa dibantu dengan obat promah ataupun polisilen yang mengandung sediaan aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Kemudian penyakit selanjutnya adalah demam. Jadi demam itu bukan merupakan suatu penyakit, melainkan kondisi terjadinya peningkatan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, di mana demam itu merupakan respon tubuh atau gejala terhadap suatu penyakit. Sebenarnya demam itu ketika suhu meningkat, itu merupakan salah satu cara sistem tubuh atau sistem kekebalan tubuh manusia untuk memerangi infeksi. Gitu. Demam juga bisa dicegah, caranya itu kita selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum makan ataupun setelah dari toilet. Kemudian kita bisa menghindari menyentuh hidung, mulut, ataupun mata ketika tangan kita kotor sebab bakteri dan virus itu lebih mudah masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan infeksi. Ketika infeksi terjadi bisa mengalami demam. Kemudian kita tutup mulut saat batuk dan saat bersin. Kemudian kita hindari berbagai cangkir, gelas, dan peralatan makan dengan orang lain, dan mengenakan masker jika sedang keluar rumah, agar terhindar dari penularan virus yang dapat tersebar melalui droplet air liur. Nah, untuk mengatasi demam, itu dapat menggunakan obat-obatan seperti yang ada di slide, itu ada paracetamol, ada tablet, kemudian ada ibuprofen, bisa ada yang sirup juga. Jadi, dan dilihat dari logonya, itu merupakan obat yang bisa digunakan untuk swamedikasi. Selanjutnya ada penyakit diare, di mana diare ini merupakan kondisi ketika pengidapnya atau yang merasakan itu buang air besar atau BAB lebih sering daripada biasanya. Dan bisa dikatakan BAB dan bisa dikatakan diare apabila BAB-nya itu sebanyak lebih dari 3 kali dalam satu hari dan feses yang dikeluarkan itu lebih encer dari biasanya. Diare juga dapat ditangani dengan cara yang pertama, biarkan kotoran atau racun itu keluar dari tubuh, tapi syaratnya kita itu harus ganti cairan agar tidak dehidrasi dengan cara minum banyak cairan seperti air putih yang banyak dan hindari kopi dan
dan konsumsi susu. Kemudian hindari makanan padat atau makan makanan yang tidak berasa selama 1 sampai 2 hari seperti bubur. Yang ketiga, kita bisa minum cairan rehidrasi oral, oralit, ataupun larutan gula garam yang bisa teman-teman buat sendiri sebenarnya dari segelas air putih dicampur dengan gula dan garam ataupun obat-obatan yang sudah ada di pasaran seperti oralit. Kemudian kita bisa menjaga kebersihan makanan dan lingkungan. Namun apabila diarenya berlanjut terus-menerus dan teman-teman merasa tidak nyaman, kotorannya berdarah, bisa diperiksakan ke dokter. Nah, berikut teman-teman ada obat-obatan diare yang bisa didapatkan di apotek. Yang pertama ada Oralit, yang nantinya itu teman-teman seduh dengan segelas air putih, kemudian ada Norit yang merupakan obat jamu, kemudian ada Lactobi yang bisa digunakan pada bayi, kemudian ada Diatap yang biasanya itu dalam bentuk tablet. Jadi, kalau Oralit itu digunakan untuk mengganti cairan tubuh, diminumnya sehabis BAB, teman-teman. Kemudian norit itu bisa untuk menyerap racun-racun yang ada di dalam tubuh, kemudian dikeluarkan lewat BAB. Kemudian ada laktobi atau probiotik itu, teman-teman, yang biasanya digunakan untuk bayi itu untuk menyeimbangkan flora usus, bakteri baik untuk melawan bakteri penyebab penyakit dan menormalkan kembali fungsi cairan. Kemudian kalau Diatabs itu dia merupakan obat-obatan yang digunakan untuk memadatkan feses, tetapi untuk dietap ini tidak disarankan untuk bayi ya, jadi bisa digunakan Lactobi kalau untuk anak-anak ataupun bayi. Nah, ketika kita udah mengetahui keluhan apa yang kita alami, gejala apa yang kita alami, kemudian kita merasakan gejala itu terus-menerus, kita melakukan swamedikasi, kita mendapatkan obat, itu jangan langsung diminum, tapi teman-teman harus lihat di etiketnya, cara pakai obat yang benar. Misalnya, cara penggunaan obatnya itu 3 kali 1, berarti teman-teman pada saat 1 hari itu mengkonsumsi obat sebanyak 3 kali. Namun bukan di pagi, siang, malam dengan jam yang berantakan, tapi setiap 8 jam gitu, teman-teman. Tapi kalau aturan pakainya 2 kali 1, berarti dalam 1 hari itu teman-teman bisa konsumsi obat itu setiap 12 jam. Jadi bukan asal pagi dan siang aja, ataupun siang dan malam saja, tapi waktu yang digunakan itu tiap 8 jam untuk sehari 3 kali, ataupun tiap 12 jam untuk konsumsi sehari 2 kali. Ya, baik, begitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya obat-obatan ini itu hanya perantara. Yang dapat menyembuhkan itu Allah, dan apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Dan di sini terdapat doa minta kesembuhan. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.